Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini saya akan membahas sedikit tentang hal sepele yang bisa berakibat fatal untuk budidaya ikan cupang. Pertama yang saya akan bahas itu tentang air ya. Air yang kalau pengendapan itu pasti sudah banyak yang tahu ya. Untuk air cupang, untuk ikan, untuk buraya itu yang bagus air endapan. Cuman yang lebih pentingnya lagi itu kita harus tahu tentang ketinggian air. Ketinggian air itu yang bisa mempengaruhi, yang bisa membuat budidaya ikan cupang ini bisa berpengaruh sekali ya kalau untuk pembesarannya. Kalau saya pribadi tentang ketinggian, kalau untuk budidaya yang ini umur kurang lebihnya sekitar 3 minggu budidaya itu maksimal ketinggian air itu tidak lebih dari 1 jari ya. Ya kalau untuk budidaya yang mulai makan itu beda lagi ketinggiannya. Itu kita bisa memakai kurang dari 1 jari, kurang dari 1 jari tidak masalah, itu lebih bagus. Tapi kalau dia sudah bisa makan kutu air yang besar, itu ketinggian air yang bagus 1 jari ini. Nah, kenapa saya bilang berakibat fatal? Kalau kita salah menakar ketinggian air, yaitu kematian untuk budidaya, karena dia dari awal mulai belajar berenang dia sudah kesusahan karena ketinggian air. Dari dia umur 5 hari mulai makan, dia pun masih kesusahan untuk mengejar pakan hidup ya. Kalau kita menggunakan kutu air, yang pastinya pakan hidup, memang yang bagus makan hidup itu, kalau untuk budidaya itu yang bagus pakan hidup. Dan selain dia kesulitan itu, kalau dia memang hidup itu biasanya besarnya ada cupang yang besarnya beda. Cuman kalau kita menakar ketinggiannya air itu benar ya, insya Allah nggak ada ikan cupang yang besarnya itu beda, selisihnya jauh gitu, seperti budidaya punya saya ini ya, hampir sama lah besarnya gitu. Walaupun itu enggak masalah, nanti kita bisa seleksi, tapi kan lebih bagus kalau besarnya budidaya ini nanti sama, itu lebih mempermudah kita untuk dalam pembesaran budidaya ikan cupang. Dan ya kalau yang keduanya masalah penutup, nah, ini hal sepele tapi dampaknya besar. Ini ada yang menggunakan, ada yang ditutup, ada juga yang enggak. Tapi kalau saya pribadi, dari dia belum bisa makan kutu air yang besar itu saya tutup. Bahkan dari mulai memecahkan ini, itu pun saya tutup. Keuntungannya kalau kita tutup, dari misalnya kalau kita bahas tentang dari kita mulai mengendapkan air, itu kita menggunakan daun ketapang. Kalau kita menggunakan daun ketapang, kalau kita tutup, satu, kita nanti bisa mendapatkan infusoria walaupun dengan takaran yang sedikit, tapi kan itu bisa
untuk buraya yang mulai belajar makan umur 5 hari itu tadi. Nah, keuntungannya lagi, kalau kita menggunakan ini yang saya khususkan untuk menggunakan kutu air ya. Nah, kalau kita tutup, kita menggunakan kutu air kan gitu. Jadi kita nggak kerepotan untuk menyaring kutu air itu tadi. Jadi kita beli ataupun kita panen sendiri kutu air itu, langsung aja kita masukkan. Yang besar-besar nanti untuk bapak indukannya, pejantannya, dan itu. Kalau yang kecil-kecil nanti ya itu untuk burayanya. Dan di sini pun sudah ada infusorianya. Makanya keuntungannya kalau kita menggunakan penutup, ada lebihnya, ada kelebihannya, dan itu bisa menyebabkan buraya juga besarnya hampir sama. Jadi kalau beda kalau kita pejantannya, kalau kita memijahkan itu pejantan itu kita angkat. Ada yang memakai menggunakan kalau saya memijahkan bukan cupang, pejantannya saya angkat semuanya, kedua-duanya. Gitu. Ada yang seperti itu, bisa. Tapi kalau kita hanya menggunakan kutu air, itu saya nggak menyarankan. Kalau kalian ingin indukan dua-duanya mau diangkat, boleh. Tapi kalau kalian memang sanggup beli Artemia, itu mungkin bisa. Tapi kalau kalian nggak sanggup beli Artemia, ya saya nggak menyarankan kalau memijahkan itu indukan jantan sama betinanya langsung semuanya diangkat. Kalau betina dari mulai bertelur kita langsung angkat. Nah, nanti kalau ada kan yang kalau sudah buraya sudah berenang, pejantannya juga diangkat. Kalau saya nggak menyarankan ya, kalau kalian menggunakan pakan burayanya kutu air. Tapi kalau kalian menggunakan Artemia, nah itu lebih bagus. Makanya Artemia itu bisa dibilang pakan yang nomor 1 lah untuk buraya. Untuk buraya ikan cupang ataupun untuk anakan ikan lain-lainnya, itu makanya sesuai kalau dia dibilang harganya mahal, itu ya sesuai karena memang kualitasnya benar-benar bagus. Nah, enggak panjang lebar, mungkin sedikit tips dari saya ini bermanfaat buat kalian semua. Mungkin dalam video yang selanjutnya saya akan lebih membahas lagi tentang buraya ini ya. Akhir kata, video singkat dari saya ini semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.